Halo anak kelas 5, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, Mister Yakub juga sehat. Lihat, Mister Yakub gunakan video di kebun, ya, sebagai tanda Mister Yakub sehat. Dan Mister Yakub juga yakin kamu juga dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar cerita tentang Ayub. Siapa Ayub? Itu menarik sekali, ya. Ayub adalah orang yang terkaya. Orang kaya duitnya banyak. Tapi dulu orang kaya itu bukan hanya duitnya, tapi juga ladangnya banyak, kebunnya luas, sapinya, kudanya, semua hewan itu banyak sekali dimiliki oleh Ayub. Yang berikutnya, Ayub juga diberkati Tuhan, bukan hanya dari binatang-binatang yang banyak, uang yang banyak, tapi Tuhan juga mengaruniakan 10 orang anak. Wow, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Mereka hidup dengan akur, nggak ada yang berantem. Hebatnya nih, misalnya nih anak yang pertama mengadakan pesta, mereka semua diundang tuh 9 yang lain diundang, ya. 9 orang lagi diundang. Nanti giliran nih di rumah siapa, nih di rumah siapa. Yang perempuan juga diundang. Nah, ceritanya begini. Ketika mereka selesai mengadakan pesta, Ayub karena sebagai orang tua yang taat, Ayub itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni anak saya. Bila dalam pesta mereka sudah menghujat Tuhan, bila dalam pesta mereka sudah berdosa kepada Tuhan, setiap kali mengadakan pesta, Ayub datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan kalau anaknya itu berdosa. Nah, pada suatu hari iblis ketemu sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, iblis, dari mana kamu? Oh, aku dari jalan-jalan mengelilingi dunia. Lalu Tuhan bangga kan sama Ayub. Tuhan bilang begini, kamu perhatikan gak hambaku Ayub? Gak ada loh orang yang setia seperti Ayub. Kata Tuhan, ya jelas. Kata iblis, jelas dia taat sama Tuhan. Karena engkau berkati, engkau beri kekayaan. Tapi kalau misalnya itu disentuh, pasti dia ngutukin Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, sekarang hartanya ada di dalam tangan kamu. Wah, iblis senang. Menurut iblis, pasti nih sekarang saatnya Ayub mengutuki Tuhan. Sekarang saatnya Ayub ngomong yang jahat tentang Tuhan. Akhirnya benar. Suatu hari, pada hari yang sama, tiba-tiba orang lari, pembantunya lari, Ayub, Ayub, kuda Tuhan diambil orang. Baru aja laporan, belum selesai, ada lagi yang lari, Ayub, Ayub, lembu Tuhan diambil orang. Begitu seterusnya. Semua yang menjaga hewan Ayub semuanya laporan. Belum lagi hewan-hewannya selesai dilaporkan hilang itu, laporannya itu belum habis. Ada yang lari, Ayub, Ayub. Anak Tuhan lagi pesta. Tiba-tiba ada api dari langit membakar rumah itu dan membakar 10 anak Tuhan. Hanya aku sendiri yang selamat. Coba bayangkan, dalam satu hari Ayub yang sangat kaya itu menjadi Ayub yang sangat miskin. Termasuk anak-anaknya habis pada waktu itu. Lembunya, sapinya, kudanya, semuanya yang dia punyai hilang sekarang. Tapi hebatnya, Ayub tidak mengutuki Tuhan.
Malah Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub nggak berdosa. Tadinya iblis berkata, pasti nih langsung Ayub mengutuk Tuhan. Ternyata tidak. Sebaliknya Ayub memuji Tuhan. Teladan yang baik untuk kita. Nah, pada suatu hari si iblis ketemu lagi sama Tuhan untuk kedua kalinya. Iblis bilang, dari mana engkau iblis? Aku dari perjalanan mengelilingi dunia. Kamu perhatikan gak hambaku Ayub? Tidak ada loh orang yang seperti dia, setia sekali. Tapi iblis bilang apa? Ya jelas, kamu melindungi tubuhnya. Kalau tubuhnya kamu tidak lindungi, pasti dia akan mengutuki engkau. Lalu Tuhan mengizinkan si iblis untuk menyentuh tubuhnya Ayub. Iblis senang. Lalu iblis melakukan yang tidak terduga sama Ayub. Apa yang terjadi? Dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, Ayub kena borok yang luar biasa. Gatalnya luar biasa. Dia ngegaruknya udah bukan pakai kuku, tapi dia ngegaruknya sudah pakai beling. Ini luar biasa. Darah mulai di mana-mana. Ayub sudah tidak bisa lagi diam di rumah. Ayub diamnya di kebun seperti Pak Yakub sekarang ini, ya. Dia garuk-garuk sampai beling. Lalu istrinya bilang begini, Papa, ngapain Papa susah-susah? Udah Pak, kutukin Tuhan, lalu Papa mati. Ayub bilang apa? Mama jangan bilang begitu. Mama tidak boleh bilang seperti itu. Kita bukan saja mau menerima apa yang baik dari Tuhan, tapi kita juga harus mau menerima apa yang tidak baik. Nah, perhatikan anak-anak, hebat sekali. Ayub orang yang kaya, Ayub orang yang saleh, tapi tetap ada pencobaan. Dan hebatnya Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tidak berdosa sekalipun di dalam keadaan yang menderita. Bagaimana dengan kita? Perhatikan ke depan, ya. Ada hal yang harus kamu pelajari. Semua orang pasti mengalami pencobaan. Tapi di dalam pencobaan itu, kita harus tetap setia sama seperti Ayub kepada Tuhan. Kita tidak boleh nyalahkan Tuhan. Kita tidak boleh mengutuki Tuhan. Kita tidak boleh melakukan apa-apa kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, dalam segala hal Tuhan itu ada bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi kalau kamu mengalami harus belajar online seperti sekarang ini, itu bukan karena Tuhan ingin melakukan yang jahat, tapi Tuhan ingin mempunyai rencana yang baik untuk kita. Kamu harus terus berdoa kepada Tuhan. Kalau kamu baca kitab Ayub sampai akhirnya, Ayub diberkati Tuhan. Ayub dipulihkan keadaannya. Tubuhnya dipulihkan. Tidak ada lagi bekas-bekas luka. Kekayaannya dipulihkan. Diberikan 2 kali lipat dari semula. Ayub menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Anak-anaknya yang tadinya sudah mati hidup kembali. Bahkan hadiahnya adalah anak perempuannya yang 3 orang itu menjadi perempuan tercantik di negeri Ayub. Hebat kan? Kenapa bisa begitu? Karena kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Kamu mau dibuat berhasil? Percaya pada Tuhan, taati Dia selalu, setia senantiasa sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kamu. Salam sehat selalu. Amin.